Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Teman-teman semua, video kali ini spesial ya. Nantinya saya akan berdialog dengan teman saya ya, yang selama ini membackup saya, untuk melakukan editing menggunakan laptop ini. Jadi laptop ini pernah saya review ya di channel saya ini. Ini adalah Lenovo IdeaPad 320 dengan RAM 4 GB ya, hard disk 1 tera, masih menggunakan HDD ya, belum SSD, terus VGA-nya 2 GB. Dan inilah laptop yang saya gunakan untuk, editing Adobe Premiere Pro ya, tutorialnya di channel ini yang mungkin teman-teman juga ada yang banyak lihat ya. Nah, di sini, saya sengaja menayangkan video ini karena, biar teman-teman tahu nih, jadi informasi seperti apa sih dari ahlinya gitu. Teman saya ini, dia udah berkecimpung di dunia komputer dari tahun 99 sampai sekarang 2023, sekitar kurang lebih 24 tahun ya. Jadi bukan waktu yang sebentar, 24 tahun udah cukup mumpuni ya untuk mengetahui seluk-beluk, komputer ya maupun laptop, baik hardware maupun software-nya. Jadi nanti teman-teman bisa dengarkan sendiri ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan teman-teman. Ini pertanyaan yang sudah saya siapkan ya, seputar, Adobe Premiere Pro ya, seputar Adobe Premiere Pro. Hubungannya laptop yang berhubungan dengan Adobe Premiere Pro ataupun, Premiere Pro itu kan, kadang banyak kendala ya, laptopnya kenapa, apa ada kendala di mana, apa di software-nya, apa di hardware-nya. Nah, nanti informasi-informasi ini yang akan saya ambil dari teman saya ini, ya. Saya akan coba, video call dia, nanti tayangannya juga saya tampilkan di layar ya, namanya Mas Alvin ya, dia bisa dibilang master gitu. Jadi selama ini saya, eee, ngedit menggunakan Premiere Pro dengan RAM 4 giga, sampai sekarang masih digunakan hampir 3 tahun lebih ya, 4 tahun lah bisa dibilang. Itu lancar, masih jalan, karena apa? Ada yang membackup. Nah, yang membackup ini Mas Alvin ini teman saya ya. Saya akan langsung, nanti saya tanyakan beberapa tentang seputar Premiere Pro ini ya kepada teman saya. Jawabannya seperti apa, itu nanti akan menjadikan informasi buat teman-teman semua. Nanti ya bisa dicatat, diingat-ingat, atau diputar aja videonya untuk mengetahui informasi yang nanti saya tanyakan ke dia. Oke, saya video call dia ya. Oke, sebentar, saya akan merekam panggilan ini ya, pada dia. Halo, assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. lagi nyantai nih? Santai. Iya, kebetulan saya lagi bikin video nih, kebetulan mohon maaf nih saya ada beberapa pertanyaan nih, ya. Ada Oke, beberapa siap. pertanyaan yang nanti saya tanyakan kepada Mas Alvin, biar, penonton di channel ini bisa tahu informasi yang mungkin berharga bagi mereka yang ngedit menggunakan Adobe Premiere Pro. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum ya yang kadang juga, banyak datang ke channel saya ya, pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga ada yang belum pernah ditanyakan juga, nanti semoga menjadi informasi buat teman-teman semua. Oke, sekarang, kita ngobrolnya nyantai aja ya, kita nyantai aja. Ada yang mau saya Baik, tanyakan nih, boleh. pertama, mungkin ada juga yang penasaran ya. Sebenarnya, merek laptop apa sih Mas Alvin yang kira-kira bagus ya, mereknya nih buat ngedit Premiere Pro ya, ini laptop yang bagus tuh mereknya apa sih gitu? Kalau merek sebenarnya sama semua tergantung spek. Mmm, Ya, tapi ya kalau yang sekarang lagi banyak yang nyari ya kayak Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, semua sama. oh jadi semua merek itu sama sebenarnya? Sama, Sama aja, sama. Bisa semua untuk edit Premiere Pro, oke lah, bisa semua tergantung speknya. oh gitu. Terus gini, eee, spek ya, untuk kita bicara spek nih, spek minimal nih, Iya. minimal terendah yang bisa kita gunakan untuk menjalankan Adobe Premiere Pro itu spek minimalnya itu seperti RAM-nya berapa, terus prosesor, kayak hard disk-nya seperti apa sih? Coba dijelaskan Mas Alvin biar penonton tahu. Kalau Adobe Premiere Pro sebelum yang seri 2018, ya 2015, 2017 Iya, itu proses Core 2 udah cukup. mmm, RAM 4 GB cukup. iya, VGA 512 atau 1 GB juga cukup. Bisa untuk yang Premiere Pro
yang 2015, 17 itu Core 2 udah cukup bisa mampu. Dan hard disk minimal 10 GB. Iya. Ya, jadi kalau yang Premiere Pro yang paling awal-awal dulu itu 2000 sebelum 2018, Core 2 udah cukup. Memori 4 Oh, berarti sekali. yang pakai RAM 4, yang pakai 512 Core 2 ya 512 itu Ya, 2015 aja udah bisa ya, 2017 udah bisa ya. bisa. Oh iya. Terus itu kan spek minimalnya ya. Nah, sekarang Ya, spek ideal. Ideal tuh artinya kita nggak melihat spek yang versi yang 2015 lah atau versi yang terbaru lah. Untuk idealnya aja tuh sebenarnya ya. spek laptop itu Idealnya berapa aja itu sih? yang kalau dilihat dari fitur yang lebih berat itu mulai 2018 standarnya itu memang RAM-nya 4, RAM-nya 8, prosesornya Core i3 atau AMD Ryzen 3 Oh gitu ya. minimal. Iya, Itu SSD. pakainya SSD. Kalau yang di atas yang baru, yang model sekarang disarankan SSD. Tapi kalau yang sebelum tahun 2000 kayak 2017, 2018 itu pakai HDD masih bisa, cuman nggak secepat pakai SSD. Oh gitu. Berarti memang yang saya pakai laptop ini kan masih HDD nih. Jadi memang sih prosesnya nggak begitu cepat sih, agak sedikit lambat ya. Mungkin itu karena pengaruh dari hard disk yang menggunakan HDD ya. Jadi untuk lebih cepat harus menggunakan SSD. Oh ya. Nah, terus sekarang ini kan udah tahun kesini nih, udah tahun 2023 nih. Apalagi nanti tahun 2024. Nah, itu yang support untuk Adobe Premiere terbaru. Itu RAM-nya berapa itu RAM-nya? Kalau RAM 8. Oh, tetap Prosesor 8. minimal yang kalau Intel generasi 11. Iya. Kalau AMD Ryzen 3000. Mm-mm. Itu yang udah mulai yang baru ini, yang mulai 2023 itu udah cukup. Mm-mm. Iya, kalau kalau di recommended tak memorinya 16. Iya. Memori 16. Mm-mm. Terus VGA-nya GPU ya, VGA Iya. itu yang 4 GB. Yang 4 GB. VGA-nya Iya. yang terbaru. Oh iya iya Memorinya iya. yang 4 GB, iya. Terus SSD-nya berapa itu? SSD kalau untuk sistem standar minimal 256 atau 512 sudah cukup. Kalau 128 kurang, soalnya Adobe Premiere Pro makan memori banyak, jadi disarankan 256 minimal SSD. Oh, minimal 256. SSD pakai 256 ya. Oke. Terus kalau harga laptop nih, kita bicara harga laptop. Tadi kan disebutkan spek yang minimal ya. Minimal untuk bisa menjalankan Premiere Pro. Itu harga laptopnya itu sekitar berapaan tuh yang minimal itu? Kalau yang prosesor i3, memori 8 GB dan SSD 512 itu kisaran 5 jutaan. 5 jutaan. Lah, iya 5 jutaan itu tergantung merek. Kadang-kadang Asus Lenovo selisihnya 100-200. Ya masih di kepala 5. Itu kalau yang RAM 4, kalau yang RAM-nya 4 yang minimal itu? Kalau yang minimal ya berarti ya yang model lama, karena sekarang baru paling enggak untuk generasi prosesornya kan di bawah 6. Iya. Generasi 6 lah, itu ya harganya sekitar 5 masih tetap, karena prosesornya udah i3. Oh iya 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 iya. Harganya masih tetap 5, ya. Kalau untuk yang terbaru tetap idealnya yang pakai RAM 8 itu ya? Pakai RAM 8 ya? Ya. Iya. Itu RAM 8 terus SSD 256. Ya. Pakai PGA-nya 2 GB ya. Itu yang ideal itu sekitar berapa itu? Yang kalau yang idealnya itu yang i3 Heeh. 8, SSD-nya 512, PGA-nya 2 GB, 7 jutaan. Oh, jadi pakai yang SSD 512 ya. Itu 7 jutaan. 512, 8, Core i3 yang generasi terbaru, tapi itu baru 7 jutaan. Itu generasi terbaru generasi berapa? Generasi 11. Oh, generasi 11.
Oh ya, kalau laptop saya ini generasi ke-7. Generasi ke-7. Oke, ini Masih masih sebentar teman-teman, terganggu ya koneksi. Ya, gimana gimana? ya kalau udah generasi di atas 6 mau 2018, 2000 atau 23 masih bisa mampu. Oh, gitu. Tinggal di kekuatan memori sama SSD-nya saja biar lebih cepat. Oke, ini ada lagi pertanyaan buat saya nih. Pertanyaan dari saya ya. Kadang kan Adobe Premiere Pro itu ada yang berbayar ya, resmi nih, ya. Ya, Nah, yang kedua ada yang hasil crack. Nah, ini perbedaannya apa sih? Perbedaan yang paling mencolok antara Premiere Pro yang resmi berbayar dengan yang hasil crack itu bedanya di apa gitu? Dari proses editingnya, apakah dari gimananya itu coba minta penjelasannya gimana Mas Apin? secara tampilan sebenarnya sama, mau bajakan atau beli. Mm-mm. Perbedaannya itu sebenarnya bukan di fitur, tapi di fasilitas. Nah, kalau Hmm. yang asli, fasilitasnya lebih lengkap. Kalau yang bajakan, kadang-kadang ada fasilitas yang harus kita unduh atau kita update atau kita download karena belum lengkap fasilitasnya. Di tool-tool Adobe Premiere Pro ada fasilitas-fasilitas yang tidak difasilitasi kalau yang kita beli secara bayar. Kalau yang crack biasanya harus download dulu atau beli dulu biasanya ngupdate atau download. Oh. Perbedaannya di situ fasilitas di tool. Bukan fitur-fiturnya. Oh, fasilitas pendukungnya ya. Ya, di fasilitasnya. Iya. Terus ini ada lagi nih. Kalau saya sendiri nih ya, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin nih. Kita pada saat ngedit nih tergantung nge-lag gitu ya. Kadang stuck, gagu, nggak bisa diklik-klik, nggak bisa diapa-apain gitu Premiere Pro-nya. Nah, itu penyebabnya apa ya? Biasanya salah satunya crash dengan antivirus. Coba dihilangin antivirusnya dulu. Biasanya. Terus kalau yang kedua, mungkin sistem dari Windows-nya harus dibersihkan dulu kayak cache atau di Adobe Premiere-nya cache-nya dihapusi. Cache. Kayak beban-beban dulu. Oh, cache ya cache ya. Nah, itu dihapusi dulu, terus di restart. Nah, kalau habis di restart masih sama, coba diinstal ulang sistem Windows atau Adobe Premiere Pro-nya. Itu mungkin bisa mengatasi masalah kalau di tengah-tengah hang atau berhenti gitu. Oh, nah itu selanjutnya kalau masih tetap itu berarti di hardware perangkat ada yang kurang atau ada yang lemah. Kalau jalan cara yang tadi install ulang udah ditempuh tapi masih tetap nge-lag atau nge-hang, tadi hardware-nya ada yang perlu di-upgrade. Oh, sebentar. Jadi teman-teman, kalau seumpama kita pas ngedit nih ada nge-lag ataupun stuck ya nggak bisa diapa-apain itu Premiere Pro-nya. Itu apa namanya? Kita harus hapus dulu media cache-nya ya di Premiere Pro-nya ataupun di laptopnya. Kalau itu nggak mempan, kita bisa install ulang Windows-nya ataupun bisa install ulang Premiere Pro-nya gitu. Tapi kalau memang itu nggak mempan juga gimana yang terakhir? Paling nggak upgrade, paling nggak RAM-nya, memorinya. Oh, memori RAM-nya ya di-upgrade ya? Atau masalah di hard disk, Iya. masalah di hard disk biasanya. Oh ya, di hard disk atau upgrade dari RAM-nya gitu kan, dinaikkan lagi kalau memang berat ya, hitungannya berat saat ngedit ya. Terus kadang-kadang juga sama nggak sama masalahnya ini nih penyebabnya, yang kalau kita ngedit ya, tahu-tahu crash, ketutup sendiri tuh. Premiere Pro lagi enak-enak ngedit, udah banyak project, ya ternyata langsung ketutup sendiri gitu, hilang gitu Premiere Pro-nya. Itu apa itu penyebabnya? Sama kayak tadi apa beda lagi itu? Sama, itu kan sistem. Biasanya kan sistem nggak mau kebuka atau nggak mau tampil, bisa dari fasilitas RAM-nya yang kurang. Iya. Dengan beban berat. Jadi dia stuck atau kayak kembali nggak kuat untuk proses. Nah, itu sama kayak tadi. Paling nggak coba antivirusnya dihilangin, biasanya beban di antivirus atau cache di program atau Windows-nya dihapusi dulu, di restart. Kalau masih tetap belum bisa, paling install ulang aplikasinya, Windows atau Adobe Premiere Pro-nya. Oh gitu ya. Terus ada lagi nih. Kan kalau kita saat rendering ya, rendering,
saat rendering itu terkadang GPU-nya nggak berfungsi gitu. GPU-nya nggak berfungsi ya saat rendering. Ya. Nah, itu penyebabnya apa itu? Kalau GPU itu nggak berfungsi? Biasanya hubungannya sama VGA. Nah, itu bawaan VGA-nya apa? Kalau pakai AMD, coba masuk ke menu softwarenya, nanti ada settingan GPU yang mungkin ke disable, belum ke enable. Coba dibuka dulu di situ settingan GPU-nya. Di masing-masing VGA ada tersedia fasilitas aplikasinya untuk edit pemrograman istilahnya kapasitas dari GPU itu untuk memaksimalkan kinerjanya. Jadi ada yang ke medium atau yang bahkan ketutup atau ke disable biar nggak rendering. Oh iya. Maaf ini sinyal agak terganggu ya. Kita sedang menghubungkan ulang ya. Jalan. Oke. Posisinya kurang tengah. Sampean kurang tengah. Terus. Nah, oke, semono. Ya, guys ya. Oke, Mas Alvin nih. Kadang kan kita sering pakai laptop, tapi kita nggak tahu ya perawatannya seperti apa. Karena perawatan itu pasti ngaruh lah ke kinerja laptop ya. Nah, itu gimana sih cara merawat laptop supaya kita pada saat make, terutama untuk ngedit itu bisa enak gitu, lancar gitu. Jadi perawatannya seperti apa biar teman-teman tahu. Perawatan yang paling banyak yang belum diketahui mungkin di Windows kan ada sistem update, itu mungkin belum ketutup, disable dulu biar nggak ke-update kalau nggak Windows-nya atau program Adobe Premiere Pro-nya. Jadi disable dulu update fasilitas yang untuk update otomatisnya, biar sewaktu-waktu kita buka tidak ke-update, jadi prosesnya nggak terlalu lama. Mungkin banyak yang kurang paham di Windows, terutama kalau online mesti kan Windows itu kan update. Nah, biar nggak proses lama atau banyak access-nya, itu paling nggak di disable update Windows-nya biar kinerjanya lebih cepat. Oh, jadi kalau minta update itu kita off aja update-annya gitu ya? Biar nggak kita di off-kan aja atau diabaikan, jangan Iya. biasanya lama. Gitu. Tapi nanti efeknya seperti laptop saya itu ya, kalau seumpama kalau kita nggak diupdate Windows-nya, di sebelah kanan paling bawah suka ada tulisan activate Windows gitu ya? Ya, itu diabaikan aja atau disilang, iya. Ya, cuman itu yang ada tulisan apa sih? Iya, karena muncul karena masih kebuka lah, itu ditutup, maksudnya ke setting kontrol panel, nanti ada fasilitas di security, di service, itu ada nanti. Oh iya. Menutup update Windows-nya. Windows update-nya ntar tinggal di disable gitu ya? Ya. Oke. Ya mungkin pertanyaannya itu aja Mas Alvin ya. Ya, terima kasih banyak atas informasinya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tahu lah ya informasinya seperti itu. Kenapa kita menggunakan Premiere Pro itu kadang sering terjadi masalah, atau terkadang kita juga bertanya-tanya laptop seperti apa sih yang ideal untuk editing Premiere Pro, baik dari versi yang mungkin dari 2015, 2017 ya, sampai ke yang terbarunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semoga kedepannya kita bisa terus ya bisa memberikan informasi yang penting buat teman-teman semua, yang terutama di editing yang menggunakan Adobe Premiere Pro. Oke Mas Alvin, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini saya matikan ya. Oke, saya matikan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan ya, maupun komunikasi yang kurang jelas atau apapun itu. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.